Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Berliana Pintasari dengan NIM 2211020210. Di sini saya berasal dari Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, saya berasal dari kelompok 15 Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita berjuta-juta nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat tempat yang indah dan asri ini. Wonosobo adalah kota yang dingin yang terletak di dataran tinggi Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini sering dijadikan untuk objek wisata karena keindahan alamnya yang sangat indah. Nah, program pemerintah daerah Wonosobo itu ada seperti terbebas dari kemiskinan ekstrim dan rembuk stunting. Yang pertama, terbebas dari kemiskinan ekstrim itu, Kabupaten Wonosobo menargetkan tidak ada lagi warga yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim. Strateginya, konsistensi pelaksanaan berbagai upaya percepatan penanggulangan dan intervensi berbasis optimalisasi potensi daerah dan perbaikan data. Pemerintah memfokuskan upaya pengentasan kemiskinan lebih difokuskan pada penyelesaian kemiskinan ekstrim. Upaya tersebut menyasar pada individu dan keluarga melalui intervensi jangka pendek. Dengan diberikan bantuan sosial, intervensi jangka menengah dan jangka panjang, penghidupan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi ledakan kerentanan rumah tangga miskin. Nah, yang kedua itu ada rembuk stunting. Dari pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali melanggar rembuk stunting jilid 2 yang melibatkan camat, kepala desa, lurah, hingga bidan desa pada hari Senin 11 November 2024 di ruang Mangkusumo dengan Setda Wonosobo. Acara ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Wonosobo dengan target Zero New Stunting. Dengan Bupati mengajak seluruh pihak berkomitmen dalam menanggulangi stunting dan memastikan program yang dirancang dapat berjalan dengan baik. Kepala Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wonosobo, yaitu Ibu Diah Retno Sulistyowati, menjelaskan bahwa rembuk stunting ini merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi antar perangkat daerah. Nah, untuk poin kedua, pengenalan renting yang ada di desa KKN Mergosari Sukoharjo, saya belum mengetahui karena berhubung saya baru 1 kali survei ke sana, jadi saya belum bisa menemukan ranting Muhammadiyah yang ada di sana, sehingga saya belum mengetahui masyarakat yang ada di sana. Terus, untuk poin yang ketiga tentang TTG atau teknologi tepat guna di desa Mergosari. Terdapat program desa binaan yang sedang digencarkan untuk menanam tanaman 1 kelor untuk 1 rumah 1 tanaman. Hal ini dikarenakan adanya angka kenaikan stunting yang lumayan tinggi di desa, sehingga program tersebut diharapkan bisa menurunkan angka stunting dengan mengonsumsi daun kelor. Karena di sini daun kelor itu mengandung protein nabati yang lumayan tinggi. Nah, di sini bisa
diolah dengan inovasi berbagai macam makanan. Di sini saya menginovasikan makanan inovasi olahan dari daun kelor untuk dibuat menjadi puding. Terus caranya mudah loh. Terus karena bahan-bahan yang digunakan itu juga dengan bahan-bahan yang mudah didapat, yang ada di rumah, kayak agar-agar, daun kelor, santan, gula, air, daun pandan. Terus boleh opsional pakai vanili atau vanila yang cair itu buat ngurangin bau kelor. Tapi pakai daun pandan juga cukup. Terus cara pembuatannya juga gampang. Kayak pertama, daun kelornya itu dipetikin, pisahin daunnya dari tangkainya, terus di blender pakai air secukupnya, di blender sampai halus gitu, terus nanti disaring. Nah terus di panci satunya itu disiapin isi bubuk agar-agar, gula, air, terus diaduk rata dulu biar si gula sama bubuk agar-agarnya itu larut dahulu. Terus nanti kalau udah larut, mulai masukin santan, aduk pelan-pelan. Terus nanti kelornya bisa di ekstrak daun kelor itu bisa dimasukin. Terus apinya udah boleh dinyalain. Terus di situ juga boleh ditambahin helaian daun pandan, 1 helai atau 2 helai gitu, buat ngebuat si adonan puding ini tuh lebih wangi, harum, terus tidak terlalu bau daun kelor. Terus nanti kalau udah mendidih, bisa dimasukin ke cetakan atau ke tempat, dan nanti bisa disajikan dalam keadaan suhu ruang atau bisa dimasukkan keadaan dingin di dalam kulkas. Terus ada ini untuk meningkatkan angka kecukupan gizi yang lebih baik, bisa ditambahkan telur bebek atau ayam sebagai sumber protein hewani tambahan. Nah, cara pembuatannya itu hampir sama kayak sebelumnya. Cuma di sini itu sebelum apinya jangan dinyalain, tapi bahan-bahan semuanya itu dicampur, lalu ditambah kocokan telur. Nah, nanti sama adonan tadi yang pertama itu digabung jadi satu, lalu dimasukin ke tempat bowl kaca gitu yang bisa buat ngekukus. Nanti itu bisa dikukus, terus dikukus sekitar 15-20 menit. Nanti hasilnya bakal mengeras jadi puding gitu. Nah, dengan adanya penggabungan antara daun kelor dan telur bebek ini menjadi keseimbangan angka kecukupan gizi, karena di sini daun kelor sendiri tuh memiliki protein nabati yang lumayan, dan telur bebek di sini atau telur ayam di sini juga memiliki protein hewani yang lumayan juga, sehingga akan menjadi balance, komponen yang balance untuk menggenjot angka stunting. Dengan demikian, puding ini akan menjadi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, dari daun kelor itu sendiri juga bisa diinovasiin selain menjadi puding, bisa kayak dicampur sama bola-bola ikan atau bola-bola bakso pakai kuah, atau nanti bisa dibuat masakan apapun itu. Nah, terus makanan ini bisa dikonsumsi
mulai dari anak sejak awal empati juga udah bisa dikenalkan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.